Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anandika dengan NIM G0212511134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dalam berbentuk PPT dengan judul Analisis Dampak E-commerce pada Petani Sayuran Organik. Untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang, peluang, dan tantangan. Pertanian organik berkembang dengan kesadaran akan makanan sehat meningkatkan permintaan sayuran organik di Kabupaten Bandung, Pusat Pertanian Jawa Barat. Tantangan pemasarannya yaitu rantai distribusi panjang, ketergantungan perantara, dan akses terbatas ke pasar modern menekan keuntungan petani. E-commerce adalah solusi digital, pertumbuhan internet, dan commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Segari, dan Sayurbox menawarkan jalur pemasaran yang baru. E-commerce ini memperpendek distribusi, menghubungkan antara petani langsung dengan konsumen. Harga lebih adil, menciptakan transparansi harga dan keuntungan yang lebih baik. E-commerce juga meningkatkan kesejahteraan, potensi peningkatan pendapatan bagi petani. Rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu rumusan masalah, tingkat dan pola pemanfaatan e-commerce oleh petani itu apa, perbedaan penjualan dan pendapatan antara pengguna e-commerce dan non-pengguna e-commerce seperti apa, dan faktor pendukung serta penghambat pemanfaatan e-commerce. Tujuan dari penulisan, mengidentifikasi tingkat adopsi dan pola pemanfaatan e-commerce, menganalisis dampak e-commerce terhadap volume penjualan dan pendapatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Manfaat penelitian yaitu yang pertama untuk petani, bukti empiris untuk adopsi teknologi digital, meningkatkan efisiensi pemasaran dan pendapatan. Bagi pemerintah daerah, acuan kebijakan dan program pendampingan mendukung pemberdayaan petani melalui transformasi digital. Bagi akademis, referensi dan kajian lebih lanjut mengenai agribisnis digital. Tinjauan pustaka yaitu seperti konsep kunci. Yang pertama, pemasaran pertanian. Serangkaian kegiatan dari produsen ke konsumen, pemasaran modern bertujuan memanfaatkan rantai distribusi. E-commerce agribisnis melakukan perlakuan membeli, menjual, atau menukar produk pertanian secara online, memperluas jangkauan pasar, harga lebih baik, dan branding. Teknologi Acceptance Model atau TAM, adopsi teknologi ditentukan oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan komparatif, membandingkan petani pengguna dan non-pengguna e-commerce. Waktu dan lokasi, Juli hingga Agustus 2024 di Sentra Sayuran Organik di Kabupaten Bandung, Lembang, Pangalengan, Cimenyan. Populasi dan sampel total ada 60% responden, 30 pengguna e-commerce, dan 30 non-pengguna e-commerce. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama primer, kuesioner terstruktur dan wawancara langsung. Sekunder, dinas pertanian, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait. Teknik analisis data, statistik deskriptif, karakteristik responden, adopsi e-commerce, faktor pendukung dan penghambat. Uji beda, perbedaan volume penjualan dan pendapatan menggunakan SPSS. Hasil dan pembahasan. Dampak yang signifikan, Kabupaten Bandung adalah penghasil sayuran utama. Responden didominasi oleh laki-laki 70%, usia produktifnya 35 hingga 50 tahun, pendidikan SMA 53,3% dengan lahan lebih kecil dari 1 hektar. Hanya 20 dari 60 responden yang aktif menggunakan e-commerce. Platform terpopuler
Tokopedia paling banyak digunakan, diikuti oleh Shopee 30% dan aplikasi khusus 25%. Nilai signifikansi untuk volume penjualan dan pendapatan adalah di bawah 0,05, menunjukkan perbedaan signifikan antara pengguna dan non-pengguna e-commerce. Petani pengguna e-commerce memiliki volume penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah adopsi e-commerce masih rendah sebanyak 33,3%. E-commerce berdampak positif signifikan pada volume penjualan dan pendapatan. Faktor pendukung perluasan pasar, harga jual lebih tinggi. Faktor penghambatnya yaitu kendala logistik, keterbatasan kemampuan digital. Sarannya untuk petani, bentuk kelompok usaha untuk mengatasi logistik. Bagi pemerintah, adakan pelatihan digital farming berkelanjutan dan kemitraan logistik bagi platform e-commerce. Kembangkan fitur produk segar organik dengan dukungan logistik terintegrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.